Kalau saya sama yang namanya A belum bisa Pak Ustadz, walaupun dia ngomong minta maaf, saya ngomong oke, tapi hati saya masih sakit Pak Ustadz. Ada nggak yang begitu kira-kira? Maka ada pertanyaan, Ustadz, saya memang salah sama si A dan saya sudah berupaya minta maaf, tapi si A tetap nggak mau memaafkan. Itu hukumnya bagaimana? Maka hukum kamu minta maaf sudah baik, dapat pahala. Adapun urusan si A yang nggak mau memaafkan, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu punya sifat senang memaafkan dan selalu memaafkan. Doa dalam Ramadan, Allah. Sahabat Kang Muslih Channel, Muhibbin Muhibbat, yuk jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen ibadah. Sallu ala nabi. Baik, ini jamaah Masjid Al-Furqan, jamaah Masjid Al-Furqan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, yang malam ini pembukaan pengajian di Masjid Al-Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazzamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah Rasulullah la nabiyya ba'dah, alladzi wulida fi Makkah wa hajara wa tuwfiya fil Madinah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan, para ustaz, para haji, para kesepuhan, bil khusus Ketua Masjid Al-Furqan Bapak Ustadz Mansur beserta staf dan jajarannya, jamaah sekalian, ini jamaah semua pada sehat? Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, malam ini kita buka kembali. Maka yang akan kita sampaikan dua hal. Yang pertama, karena suasana masih halal bihalal, ini masih bulan Syawal. Masih Syawal ya Pak ya? Tanggal berapa? 17. Tanggal berapa ketua?
Nggak hafal. Podo wae. Kita masih Syawal, maka kita bahas halal bihalal. Yang kedua, kita akan bahas tentang pembukaan majelis taklim. Kita masuk tentang halal bihalal. Kalau bicara halal bihalal ini kita sudah familiar. Karena instansi pemerintah juga ada halal bihalal. Hanya suasananya berbeda ketika masih pandemi Covid. Halal bihalalnya tidak semeriah ketika belum ada pandemi Covid. Bahkan ada halal bihalal yang virtual. Maka kalau di kantor ada halal bihalal, instansi pemerintah ada halal bihalal, kantong-kantong majelis taklim ada halal bihalal. Lalu halal bihalal itu apa? Halal bihalal kalau dalam konsep bahasa Arab aslinya apa? Itu yang nggak ada. Maka halal bihalal mulai dikenal itu ternyata dari era Presiden RI yang pertama. Presiden RI yang pertama siapa namanya kira-kira itu? Bapak Insinyur Soekarno. 5 hari yang lalu saya di makamnya. Di YouTube saya ada, karena saya habis keliling ke Lampung, ke Jakarta, ke Kebumen, ke Kediri, ke Blitar, makam Soekarno, ke Jakarta, terus ke sini ketua. Keliling saya ketua. Duitnya habis banyak, gantiin. Saya di makam Presiden Soekarno 5 hari yang lalu, ziarah di sana, bicara dengan beliau, dan beliau mendengarkan tapi nggak jawab. Kalau jawab takut saya, Pak. Tiba-tiba Soekarno jawab, ya nopo le, kabur saya tiba-tiba. Ketika itu Pak Presiden Soekarno, Indonesia sudah merdeka. Ketika sudah merdeka, yang namanya manusia itu ada gangguan hawa nafsu. Maka antar petinggi, antar sesama pejuang yang dulu bersama untuk memerdekakan Indonesia ada gesekan. Mulai tidak harmonis sebagaimana ketika akan bersama-sama merebut dari tangan penjajah. Maka presiden itu bingung, ini bagaimana cara mempersatukan mereka kembali. Akhirnya Pak Presiden konon katanya manggil Pak Kiai yang ada di Jawa Timur, tepatnya di kota atau di desa Den Anyar, Jombang, Jawa Timur, namanya Bapak Kiai Haji Wahab Hasbullah. Singkat kata diundang. Karena Pak Presiden itu kalau ada apa-apa tanya ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini kondisi para pejuang, para petinggi bangsa lagi nggak harmonis. Bagaimana supaya bisa harmonis? Supaya mau kumpul, supaya mau ketemu. Kalau silaturahim, silaturahmi sudah biasa. Apa yang harus bisa mempertemukan mereka? Bapak Kiai Haji Wahab Hasbullah memberikan masukan bagaimana kalau mengadakan acara halal bihalal. Kata Pak Presiden, opo iku halal bihalal? Apa halal bihalal? Halal itu ya membolehkan, bihalal membolehkan. Halal itu ya memaafkan, bihalal saling maaf dan minta memaafkan. Jadi saling kosong-kosong. Oh ya oke lah kalau begitu.
Singkat kata, diadakan halal bihalal di istana, petinggi bangsa dihadirkan, maka hari itu laisal marju minkum illa afwan bi afwin wa halalan bi halalin. Tiada yang kuharapkan dari kamu semua pada hari ini kecuali saling minta maaf dan memaafkan, saling halal menghalalkan. Maka yang namanya halal bihalal adalah kumpul bersama, temu bersama, saling salam-salaman, saling minta maaf dan memaafkan. Bisa dipaham? Sudah saling minta maaf dan memaafkan apa belum? Sudah, dan sudah bikin dosa lagi. Alhamdulillah di Indonesia ada tradisi yang baik, Pak. Kalau habis sholat Id, ketika khutbah sudah selesai, maka akan pulang ke rumah masing-masing, naruh sajadah, keluar rumah. Pertama tentu anaknya akan minta maaf kepada kedua orang tua, istri minta maaf kepada suami, keluarga saling maaf-memaafkan, maka keluar akan silaturahim ke tetangga, 1, 2, 3, saling minta maaf dan memaafkan. Kira-kira di sini masih seperti itu apa tidak? Masih ya? Ketika kita keluar ketemu dengan Pak Dedi, oh Pak Dedi, saya pernah punya salah, ini hari lebaran, minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Dedi juga jawab, ya sama-sama saya juga minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau di Jawa, Pak, tradisi Jawa itu ada yang tradisi keraton. Contoh, Pak Ketua, Pak Mansur itu kan punya istri. Berapa? Oh iya, duduk. Duduk. Maka nanti anak-anaknya, Pak, ketika orang tuanya duduk di bangku, anak-anaknya akan duduk bersimpu di lantai. Dipegang tangan orang tua, kepalanya ditempelkan ke lutut orang tua, ke lutut ibu bapaknya. Ini anak sungkem sambil menyampaikan, Pak, dengan adanya hari raya fitri, saya sebagai anak banyak salah, banyak dosa, tutur kata yang kurang sopan, kadang lebih kenceng dari bapak, banyak perilaku yang menyakiti hati bapak. Saya belum bisa berbakti, Pak, di hari yang suci ini. Dari lubuk hati yang paling dalam aku minta maaf, Pak. Biasanya anak kalau mulai mengungkapkan kata-kata itu, belum terucap selesai ucapannya, sudah mengucurkan air mata. Kira-kira kalau di Jakarta masih ada begitu nggak kira-kira? Halo? Masih nggak? Karena yang saya tahu anak-anak Jakarta kalau sama bapaknya malah ketemu, Pak, minal ngaidin ya Pak, mohon maaf lahir batin, tos, cuman begitu Pak. Nggak ada sungkem, nggak ada apa ya. Maafin ya Pak ya, maafin. Sama bapaknya kok begitu, duduk bersimpuh, sungkem, minta maaf kepada orang tua. Ini masih ada tradisi yang baik keliling. Kalau di Jawa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai seminggu, Pak. Kalau Jakarta setengah hari rampung. Betul apa tidak? Betul, wong saya tiap lebaran di Jakarta. Tapi esensinya adalah tradisi yang baik. Kalau sudah Ramadan vertikal, Idul Fitri vertikal, habis sholat ada horizontal, saling minta maaf dan memaafkan. Itu sangat luar biasa. Karena itu adalah salah satu keberhasilan orang-orang yang puasa Ramadan. Gini Pak, kalau ayat puasa sering kita baca ketika Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk puasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Tujuannya supaya kamu bertakwa. Lalu kita bertanya, aku sudah takwa apa belum? Ini bapak-bapak kalau ditanya sudah takwa apa belum? Halo? Sudah takwa apa belum? Udah apa belum? Ya sering kadang kita sampaikan, kalau takwa guyonan ya sudah takut sama bini tua, itu takwa. Tapi takwa yang sejujurnya imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, ngikuti aturan Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi coba akan kita sampaikan tanda-tanda takwa menurut Allah yang akan saya sampaikan padu badan dengan tradisi saling maaf memaafkan. Maka di dalam surat Al-Imran ini ada panjang penjelasan, tapi akan saya singkat. Ayat sering disampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu untuk minta ampunan kepada Tuhanmu dan segera menuju kepada surganya Allah yang luasnya laksana langit dan bumi, disiapkan hanya untuk orang-orang yang takwa. Kemudian siapakah yang namanya takwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini Allah yang menyampaikan siapa saja orang yang takwa. Pertama, orang yang selalu infak, selalu mau sedekah. Duitnya banyak ya sedekah, duit sedikit ya sedekah, walaupun nominalnya berbeda, tapi terus-terusan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan emosi. Jadi kalau kita sudah tidak gampang marah, itu tandanya takwa. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, mau minta maaf dan memaafkan. Maka tradisi yang dibangun dari nenek moyang kita, habis sholat Idul Fitri saling minta maaf dan memaafkan, itu salah satu keberhasilan kalau kita puasa, meningkatkan iman dan takwa. Maka yang sudah minta maaf dan memaafkan, itulah orang takwa. Maka mudah-mudahan kita memang sudah bertakwa di hadapan Allah Subhanahu. Tapi Pak Ustadz, ada apa? Kalau saya sama yang namanya A belum bisa Pak Ustadz. Walaupun dia ngomong minta maaf, saya ngomong oke, tapi hati saya masih sakit Pak Ustadz. Ada nggak yang begitu kira-kira? Maka ada pertanyaan, Ustadz, saya memang salah sama si A dan saya sudah berupaya minta maaf, tapi si A tetap nggak mau memaafkan. Itu hukumnya bagaimana? Maka hukum kamu minta maaf sudah baik, dapat pahala. Adapun urusan si A yang nggak mau memaafkan, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu punya sifat senang memaafkan dan selalu memaafkan. Doa dalam Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau adalah zat maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau suka memaafkan. Oleh karena itu ya Allah, fa'fu anni, maafkanlah aku. Maka ikutin cara Allah. Allah itu maha pemaaf dan suka memaafkan. Maka kita sebagai manusia bisa terkategorikan orang yang takwa kalau suka memaafkan. Tapi ini nggak mudah Pak. Ustadz sendiri itu
ada beberapa hal yang bikin masalah, rasanya di sini masih dongkol itu ya. Kalau ketemu enggak lah gitu bahasanya. Enggak bisa dah, pokoknya enggak bisa itu. Yaitu belum takwa. Ustadz juga begitu. Ketua sama enggak? Enggak ada musuh sih ya, luar biasa sampean itu. Itu manusiawi. Tapi tuntutan hukum, ia harus memaafkan. Wong ini hukum. Kalau ngikutin Allah, Allah Maha Pemaaf, suka memaafkan. Lah, tanda yang keempat, karena tandanya ada 4 orang takwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tanda yang keempat, orang-orang yang takwa habis berbuat fahisyah, habis berbuat dolim, habis berbuat dosa, buru-buru ingat Allah, kemudian minta ampunan kepada Allah, di antaranya membaca astaghfirullahal. Ayo bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bapak pakai hati. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal